Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Aprianto dengan NIM 2065008. Dalam video ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada pertemuan 7. Oke, materinya ini membahas tentang analisis modeling atau model analis. Model analis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk mempresentasikan kebutuhan software. Ini dari datanya, fungsinya, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat untuk mudah dipahami. Kemudian membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama, pendekatan terstruktur sama pendekatan berorientasi objek atau OP. Tujuan model analisis ini pertama untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, kemudian untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Selanjutnya untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur ini seperti data dictionary atau kamus data, berisi deskripsi dari sebuah objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kemudian ada entity relationship diagram atau ERD, itu menggambarkan hubungan antar objek data. Kemudian ada data flow diagram atau DFD, itu untuk menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem. Menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification. Kemudian ada state transition diagram atau STD, itu untuk menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam kontrol specification. Oke, lanjut masuk di bagian struktur model analisis. Ini bentuk gambarnya seperti ini. Tadi ya ada entity relationship diagram, kemudian ada juga DFD tadi, data flow diagram. Selanjutnya ada juga state transition diagram. Kemudian ada pemodelan data ERD. Yang pertama itu adalah yang kata pertamanya E atau elemen objek data, representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, ataupun organisasi dan lain sebagainya. Kemudian selain objek tadi ada atribut, yaitu suatu properti dari suatu objek data. Untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data tersebut, kemudian membuat referensi untuk objek data lain. Selanjutnya selain itu ada relasi atau hubungan antara objek data ini yang dihubungkan dengan objek data yang lain. Contoh objek data atribut dan relasi. Nah ini misalkan objek tadi misalkan ada manusia, person. Di sini dia punya objek. Nah manusia kan punya ada name-nya atau nama, alamatnya, umurnya, terus driver license-nya atau SIM-nya, terus ada juga nomornya. Kemudian ada objek mobil di sini, ada modelnya ya, model mobilnya, terus ada ID number dari mobilnya, terus tipe bodinya, kemudian warnanya. Selanjutnya di antara dua objek tadi ini ada relasinya, gitu. Bisa direlasikan seperti sedang berkendara gitu. Kemudian pemodelan data atau cardinality, itu menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Ada yang one to one ya, terus ada one to many, kemudian many to many. Pemodelan fungsional dan aliran informasi DFD itu menunjukkan hubungan antara external entities, proses, data item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak atau software. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem.
Kemudian ada juga DFD level 0 dipartisi ke level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Kemudian ada behavior modeling atau perilaku dari modelnya, itu mendeskripsikan satu sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Mendeskripsikan pelanggan sistem seperti toolsnya itu state transition diagram, control specification, dan umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system atau sistem kontrol. Kemudian ada behavioral modeling atau STD, state transition diagram, itu untuk mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. Kemudian ada STD, itu mengindikasikan aksi seperti aktivitas proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Ini contoh gambarnya dari state transition diagram. Di sini ada inisiasi, terima koin baru, kemudian menunggu koin. Terus bila berhasil masuk ke sini, menunggu masukkan pilihan. Jika pilihannya nanti permintaan pengembalian koin, nanti akan masuk ke sini. Nanti kembali lagi di atas lagi. Kalau seandainya dia menunggu pilihan terus dia lanjut di bawah pembayaran mencukupi, nanti dia akan mengeluarkan minuman. Kemudian dia akan kembali lagi ke state awal menunggu koin. Terus kita lanjut di control specification, itu fungsi C-spec sama dengan P-spec, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Ini kita akan studi kasus di sistem e-library. Sini sistem e-library yang hal-hal yang dibutuhkan. Sini pertama, setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Kemudian proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan berisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem mengenerate kode aktivasi dan mengirim kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Selanjutnya setelah itu member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Selanjutnya ada member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Selanjutnya sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID-nya dan password melalui form login. Selanjutnya ada sistem akan melakukan validasi. Jika email dan passwordnya valid ya, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, nanti akan muncul peringatan bahwa user ID-nya salah. Kemudian untuk pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Jadi ada admin nanti akan kelola semua data-data ini dari data user tadi. Selanjutnya ada pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update kontennya. Terus untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka ini hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.